Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji senang syukur semoga berlimpah hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada baginda kita dan Nabi Bana wa Nabiana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini saya sebagai pembawa acara, ya insya Allah ada beberapa poin acara yang akan dilaksanakan dalam acara pendampingan individu kedua guru penggerak. Acara diantaranya yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga sambutan pengajar praktik, yang keempat diserinisasi oleh calon guru penggerak, yang kelima tanya jawab atau penambahan, yang keenam kesimpulan, yang ketujuh tanggapan oleh kepala sekolah, yang kedelapan penguatan oleh pengajar praktik, yang kesembilan doa tutup. Kesempatan hari ini akan dilaksanakan oleh Bu Teni sebagai guru praktekan yang akan membawa judul seminar visi misi dalam pelaksanaan ini. Semoga khususnya pada bermanfaat kita semua, pada Bu Teni bisa sesuai yang kita harapkan. Dari saya sebagai kepala sekolah, mohon maaf khususnya kepada Saya hormati Ibu Teni sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cianjur, Bapak Ibu guru SMK Cikupa yang juga saya hormati. Perlu diketahui juga Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru yang lainnya bahwa pendampingan individu kedua ini sedikit berbeda dengan pendampingan sebelumnya. Kalau yang pendampingan individu pertama itu diskusi ya Pak, diskusi tentang filosofi kehidupan berangkat. Untuk yang sekarang itu sudah memasuki pada seminar mini seperti ini atau disebut diseminasi dengan visi individunya atau visi berpenggerak Ibu Teni itu termasuk budaya positif juga tadi, bukan berarti mau merubah kebiasaan yang sudah baik di SD Cikupa, tetapi justru menguatkan dan menambahkan sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua alhamdulillah bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, sehingga saya akan melaksanakan kegiatan pendampingan individu yang kedua, yaitu tentang diseminasi diskusi prakarsa perubahan visi guru penggerak. Izinkan memperkenalkan diri. Saya Teni Nurhayati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Saat ini saya sedang melaksanakan pembelajaran selama 6-7 bulan, mungkin berakhirnya nanti di bulan Desember. Untuk pendamping saya punya dua pendamping. Yang pertama fasilitator Bapak Teddy Sukanto, beliau orang Bandung ya Pak, kalau nggak salah. Jadi ya mungkin tidak mungkin hadir gitu. Yang kedua Bapak pengajar praktik Bapak Supriyatna, dan saya bersyukur mempunyai dua pendamping yang begitu memahami kami. Bapak Ibu, kita mulai saja. Untuk visi guru penggerak ini saya akan jelaskan dulu sedikit untuk pengertiannya. Visi guru penggerak ini adalah pandangan jangka panjang atau pandangan ke depan yang mengarahkan guru. Guru itu kita semua, bukan hanya saya, tetapi kita semua yang ada di sini, yang ada di instansi ini, untuk menjadi agen perubahan di lingkungan pendidikan
pendidikan. Berarti minimalnya di sekolah kita di SD Negeri Cikupa ini sebagai guru pasti mempunyai nilai dan peran itu sendiri. Yang selanjutnya profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir yang keempat paradigma inquiry apresiatif. Nah, untuk yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari filosofi itu. Nah, tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu apa sih sebetulnya gitu? Nah, tujuan pendidikan itu menuntun. Jadi kita sebagai guru itu menuntun, bukan hanya menuntut. Kita tidak boleh menuntut anak untuk melakukan ini sesuai kemauan kita, sesuai dengan ego kita, tetapi menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka, anak-anak didik kita, dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena pada dasarnya ketika anak bahagia, ketika anak mereka merasa nyaman di sekolah, selamat di sekolah, rasanya mereka akan mau untuk belajar, mereka akan semangat untuk belajar. Makanya kebahagiaan itu yang harus kita utamakan kepada peserta didik kita. Selanjutnya yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Jadi maksudnya ketika kita mengajar, bukan hanya saya yakin, tetapi tugas kita semua. Jadi pembelajaran itu bukan berarti harus selalu sesuai keinginan murid, tapi minimal ketika anak tidak mau belajar, kita mencari tahu apa penyebabnya dan harus bagaimana solusinya, sehingga pembelajaran itu bisa disebut berpihak pada murid dan mereka pada akhirnya merasa bahagia. Itu seperti tadi yang saya katakan. Yang kedua, reflektif. Sudah jelas yang namanya setiap kegiatan mau pembelajaran mau apapun kita harus melaksanakan refleksi, terutama refleksi diri kita sebagai seorang guru. Yang ketiga, mandiri. Mandiri di sini bukan berarti mampu berdiri sendiri, bukan berarti mampu bekerja sendiri, hanya saja kita selalu punya inisiatif, tidak harus disuruh misalkan. Walaupun pada kenyataannya kita semua sulit, saya yakin sulit yang namanya punya inisiatif sendiri itu sulit, tapi minimal ketika kita tahu, kita mulai berusaha untuk melakukan itu. Misalkan mencari tahu dari media-media apa gitu, supaya ya itu tadi tujuannya pembelajaran kita berpihak pada murid. Yang keempat itu kolaboratif. Nah, untuk kolaboratif ini berarti berkolaborasi. Berkolaborasi itu kan artinya bekerja sama. Jadi walaupun ini misalkan visi saya sebagai guru penggerak, tapi saya tidak mungkin berhasil tanpa dukungan, tanpa bimbingan, tanpa bekerja sama di antara kita semua, di antara semua warga sekolah, baik itu bapak kepala sekolah, bapak ibu guru, siswa itu sendiri, bahkan orang tua murid, bahkan juga keluarga. Nah, dukungan dan kolaborasi itu sangat penting, karena tidak mungkin suatu visi atau suatu tujuan berhasil tanpa adanya kolaborasi. Saya yakin saya tidak mungkin berhasil jika saya bekerja sendiri. Dan yang selanjutnya, inovatif. Nah, untuk inovatif ini sudah jelas karena memang di zaman sekarang, di zaman teknologi yang sudah modern, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus berusaha melakukan inovasi atau perubahan. Setidaknya kan sekarang banyak contoh-contoh nih di YouTube atau di aplikasi apa, di Canva misalkan, supaya tujuannya nanti anak tidak jenuh begitu saja. Tapi misalkan ketika kita belum mampu, ya apa salahnya kita tidak harus, inovasi itu tidak harus selalu berbentuk teknologi. Misalkan ketika anak diajak. Nah, dan peran guru penggerak ada 5 juga. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang walaupun saya juga ilmunya belum seberapa Bapak Ibu, tetap kita perlu komunikasi dan kolaborasi sehingga tercapai tujuan kita semua di sekolah ini. Menjadi coach bagi guru lain, terus terang, ya saya berdiri di sini juga bukan menggurui. Hanya saja mungkin saya rezekinya lebih dulu di guru penggerak, jadi saya pertama kali berdiri di sini. Saya yakin semuanya juga bakal mengalami. Saya bukan bukan menggurui, tapi kita
aja, sharing aja gitu. Kalau menjadi coach rasanya masih jauh, walaupun yang kita semua berusaha. Yang selanjutnya mendorong kolaborasi. Nah, lagi-lagi kolaborasi itu kerjasama di antara kita semua. Jadi entah itu saya atau bapak ibu guru yang mungkin susah ya ketika kita punya sebagus apapun visi dan tujuan kita, ketika kita tidak bekerja sama rasanya tidak mungkin semua itu berhasil. Apalagi yang namanya di instansi pendidikan kan bukan hanya saya, bukan hanya bapak kepala sekolah, jadi tidak akan ada tidak akan sesuai, tidak akan berjalan dengan baik. Komunitas praktisi ini memang di kita masih belum berjalan dengan baik ya, tidak dimungkiri di sekolah. Komunitas praktisi menjadikan pendidikan jauh lebih baik lagi. Yang terakhir, paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan budget. Dan untuk inquiry apresiatif itu sendiri pengertiannya yaitu itu suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif. Tetap ya, kolaboratif itu masuk di semua aspek. Untuk tahapan budget itu sendiri, budget itu singkatan ya Bapak Ibu. B-nya buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A yang terakhir atur eksekusi. Untuk tugas-tugas saya, ini tugas saya waktu itu yang saya upload, dan saya akan sedikit jelaskan. Untuk B, untuk buat pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan utama, ada pertanyaan yang saya buat, dan tindakan yang atau penyelidikan yang perlu dilakukan gitu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apa yang harus saya lakukan agar kegiatan pembelajaran di kelas menjadi lebih bermakna dan menyenangkan bagi murid? Saya rasa itu bukan hanya masalah saya, tapi masalah kita semua di kelas. Untuk tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, nantinya yaitu ada 3. Yang pertama, melakukan survei awal kegiatan pembelajaran untuk mengetahui model dan gaya pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Selanjutnya yang A, ambil pelajaran. Ini cukup banyak, pertanyaannya ada 4. Diambil pelajaran ini, siapakah rekan sejawat yang pernah menerapkan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan? Aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan? Yang ketiga, situasi seperti apa yang harus saya ciptakan agar pembelajaran yang saya laksanakan menjadi bermakna dan menyenangkan bagi murid. Dan yang terakhir, keterampilan apa yang sudah saya miliki sehingga dapat menunjang dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi murid. Selanjutnya ada G. G-nya yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, apa saja sih dampak dan umpan balik yang dapat saya lakukan jika kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan ini dapat terwujud? Ada 3 daftar tindakan atau penyelidikan pembelajaran yang telah dicapai ke dalam untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, menuliskan kegiatan pembelajaran yang telah dicapai ke dalam jurnal dan merefleksikannya. Yang kedua, membuat daftar kegiatan pengembangan pembelajaran lanjutan. Dan yang ketiga, merancang alur kegiatan pembelajaran langkah demi langkah secara terperinci. Untuk selanjutnya yaitu J. J-nya itu jabarkan rencana. Ada 2 pertanyaan yang saya tuliskan. Yang pertama, apa saja langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan? Yang kedua, apa inovasi pembelajaran yang akan dilakukan dan belum pernah dilakukan sebelumnya? Di sini ada 5 daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, melakukan pengembangan pembelajaran yang menciptakan kebermaknaan bagi murid. Jadi maksudnya mungkin tidak monoton, cara mengajar kita tidak hanya itu saja. Dan mudah-mudahan yang kedepannya kita bisa melakukan itu, kita bisa berinovasi sehingga murid merasa pembelajaran kali ini ternyata berbeda, ternyata lebih menyenangkan, sehingga mereka lebih bersemangat ke sekolah, lebih bersemangat ke kelas dan mau untuk belajar. Mudah-mudahan itu harapan kita semua.
Yang kedua itu memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dalam memilih topik dan alur kegiatan pembelajaran. Dalam artian bukan sepenuhnya menyerahkan kepada murid sebetulnya, hanya saja lebih ke mereka pengennya gimana, seperti memberikan pilihan mau belajar di kelas apa di luar, kayak hal-hal kayak gitu. Soalnya kayak nggak mungkin kalau mengikuti kemauan mereka. Hari ini mau gimana? Pasti jawabannya mau di luar. Mau ngapain? Mau main bola. Pasti. Jadi kalau hal-hal seperti itu tidak mungkin kita lakukan. Jadi untuk hal-hal yang bersifat bisa saja kita lakukan, entah itu mau sambil bermain atau sambil apa gitu. Kalau untuk temanya sendiri mungkin tetap kita harus mengikuti kurikulum. Yang ketiga, memahami dan menggali karakter, minat, dan bakat murid sehingga bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Kalau yang ini mungkin tidak semuanya juga ya, apalagi ya suka ada perseninya kayak gitu, mungkin bisa untuk itu gitu tujuannya. Yang keempat, menjadi guru yang bahagia dan dekat dengan murid agar mereka merasa nyaman dan senang belajar. Menjadi guru yang bahagia itu sulit ya Bapak Ibu. Apalagi kita sebagai guru SD. Terus terang saya belum bisa mengontrol emosi sepenuhnya. Sulit sekali ketika anak kita menerangkan, anaknya keluar mau ke kamar mandi atau ya di belakang bermain, dan kita tuh terus terang saja tidak bahagia ya Bapak Ibu. Pengen marah, kita emosi melihat kelakuan mereka. Tapi itulah tugas kita, itulah tanggung jawab kita, itulah tantangan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan yang mulai hari ini terutama saya bisa menjadi lebih sabar lagi, bisa mengendalikan emosi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dan yang terakhir, mengajar dengan penuh semangat, ikhlas dan sabar. Mudah-mudahan kita semua minimal yang di sekolah ini harus semangat, insya Allah semuanya semangat ya tiap hari kita ke sekolah. Ikhlas dan sabar, nah yang sabarnya itu yang susah. Tapi mudah-mudahan setelah ini kita semua menjadi guru yang jauh lebih baik lagi. 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan itu alhamdulillah ya untuk kita kayaknya sudah mulai berjalan dengan baik. Mudah-mudahan selanjutnya bisa tetap seperti itu dan mudah-mudahan bisa lebih baik. Selanjutnya melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan menyenangkan serta menjalin komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah dan orang tua. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya sedikit mencoba menjawab dan memaparkan kalimat-kalimat tumpang yang Ibu tulis. Mungkin tidak terlalu sependapat dan sepaham dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, karena ini hanya pendapat saya dan perasaan ini adalah cita-cita kita semua sebagai pendidik yang ingin ingin memerdekakan anak untuk belajar. Yang pertama, kita semua, saya pribadi memimpikan murid-murid yang merdeka. Terima kasih untuk Pak Uji. Yang lain siapa lagi yang sudah? Anak bisa jujur dalam menghadapi kehidupan sehari-harinya. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk menjadikan siswa yang lebih bersemangat untuk belajar tahap selanjutnya. Terima kasih kepada Bu Ibu yang telah menyampaikan cita-citanya untuk murid kita semua. Yang ketiga adalah setelah kita mengutamakan anak, saya akan mengutamakan walaupun pengetahuan bagus, IT bagus, tetapi anaknya rusak, maka semua juga akan rusak. Memiliki akhlak yang baik, kita percaya bahwa murid itu individu yang unik atau peniru ulung seperti dari kata Pasapi. Jadi sebelum anak-anak punya akhlak yang baik, kita dulu sebagai gurunya menjadi suri teladan yang baik. Saya memimpin murid yang otomatis, karena kita sebagai guru yang dipimpin adalah bukan anak yang pandai. Maka dari yang tadinya bodoh harus bisa, dari tidak bisa harus menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Yang pertama,
kita memimpikan murid yang tentunya hampir sama ya, kita memimpikan atau menginginkan murid yang santun, yang sopan, berakhlak, terus berprestasi. Kita memimpikan murid-murid yang hampir sama ya semuanya. Kita tentunya mengharapkan murid-murid yang disiplin, sopan, dan tentunya berakhlak mulia. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah aset berharga yang perlu dibimbing dengan baik. Pendapat saya mungkin sependapat dengan Pak Iksan tadi. Yang kelima, kolaborasi dan dukungan. Sudah pasti. Yang keenam, evaluasi dan penyesuaian. Nantinya jika sudah dilaksanakan, saya mohon evaluasinya, yang kurangnya apa, yang sudah berjalannya apa. Mungkin seperti itu Pak, mohon maaf sekali bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada kesalahan. Tapi sekali lagi, hari ini saya sedang belajar. Saya berharap saya bisa menjadi guru yang jauh lebih baik lagi. Mohon maaf, bukan menggurui, tapi saya di sini hanya berbagi ilmu. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Bila yang hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sudah kita saksikan tadi pemaparan dari CKP kita, Ibu Teni Nurhayati, tentang visi guru penggeraknya, yaitu untuk secara garis besarnya mewujudkan peserta didik yang berwawasan global dan berakhlak mulia. Ini sangat jarang sekali Pak dan Bapak Ibu yang mengangkat tema visinya itu tentang wawasan global. Ini baru ada 2 dengan SD Girijaya yang mengangkat tema yang sangat jarang sekali dan ini sangat penting sekali. Bertobat kepadamu ya Allah, lancarkanlah semua urusan kami ya Allah, kabulkanlah semua keinginan kami ya Allah. Hanya Engkaulah yang maha segalanya, hanya Engkaulah yang maha membolak-balikan segalanya. Berilah kami kesehatan ya Allah, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi semua tantangan zaman ya Allah, dan berilah taufik-Mu kepada kami dan anak diri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.